Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Si Cantik Yang Malang. Jadi kisah ini adalah kisah nyata yang saya alami saat masih kelas 2 SMP. Kisah ini saya alami bersama ketiga teman saya. Yang pertama namanya Titis, yang kedua Hafifah, dan yang terakhir Pinkan. Jadi pada suatu hari di Rabu yang cerah, kami bersekolah seperti biasa. Saat waktu istirahat, karena setelah istirahat itu ada pelajaran PJOK dan setelah itu ada bahasa Inggris. Informasi aja, jadi duduknya kita tuh berempat deket pintu sama tembok gitu, kayak posisinya ini seperti Juliana. Kok gitu lah. Jadi waktu istirahat itu saya tanya ke teman saya, ada yang bawa kamus nggak? Minggu kemarin kan bahasa Inggris suruh bawa kamus gitu. Terus Mekan jawab, nggak ada bawa, lupa gitu. Nyata ketiga teman saya ini juga nggak bawa semua. Jadi kan saat kita kelas 2 SMP itu kan kalau ulangan duduk sama adik kelas kan ya. Nah, jadi ada kita berinisiatif terus bilang, gimana kalau kita pinjam ke adik kelas aja. Sudah setuju, kita ke sana. Jadi posisi kelas aku waktu itu sama kelas adik kelas itu tuh jauh. Terus kita ke sana. Aku tanya waktu udah ke kelas sana, ada yang bawa kamus nggak atau pelajaran bahasa Inggris hari ini? Terus adik-adiknya jawab nggak ada kak, pulang. Waktu hampir ke kelas Titis bilang, aduh antar ini aku kebelet pipis. Udah nangis. Jadi terus ini kelasnya adik kelas tadi. Kelasnya Didi. Nah di sini tuh ada gudang. Jadi kan jalan ke kelasnya ini kan agak jauh ya sama kamar mandi. Waktu itu semua nyebutnya di sekolah tuh kamar mandi belakang. Jadi sini gudang, sini ada kamar mandi, di sebelah sini kamar mandi. Jadi kan ini pojok kan ya. Di situ waktu itu ada 4 kelas di sebelahnya sini. 3 kelas itu ternyata waktu olahraga. Jadi kan sepi. Terus nungguin tuh Titis di kamar mandi kedua yang keluar. Terus nunggu lama kan ya, karena bosen juga ya bikin. Terus Hafifah sama Pinkan tuh kayak punya rencana untuk dobrak pintu itu. Nah akhirnya mereka udah dobrak kan, kayak 1, 2, 3. Kan tadi bilang kan kelas itu kan sepi karena lagi olahraga. Jadi kedengaran di sana tuh cuman ricuhnya si Pinkan sama Hafifah. Ya. Setelah itu kan aku kan waktu itu males gitu, jadi aku nggak ikutan. Terus aku cuma lihat tuh kayak Titis langsung nutup pintunya, terus semua kayak bersorak gitu kan, jadi rame kan ya. Kita balik tuh lewat jalan lurus pojok itu tuh kayak kerikil aja, jalan setapak gitu. Itu di belakang kelas. Balik ke kelas, Hafifah bilang, apa sih Titis digituin aja, kata kasar gitu. Kalau kita bilang kan misuh. Terus Titis bilang, aku nggak misuh ih, dia bilang gitu. Terus aku sama Titis ngobrol, jadi kamu nggak ikutan Ran? Terus aku bilang, aku nggak ikutan. Titis jawab lagi, jadi tahu nggak waktu didobrak itu kan aku lagi benerin sapu. Terus mau keluar, nggak taunya digituin. Nah, waktu aku mau keluar itu bau amis di kamar mandi. Terus habis itu aku guyur lagi kan, padahal sebelumnya tuh udah bersih gitu. Akhirnya keluar. Udah waktu itu aku diem aja nggak jawab karena nggak mikir apa-apa kan. Akhirnya waktu itu jam olahraga. Karena waktu itu ada yang olahraga itu 4 kelas A, B, C dan aku kelas E kan ya. Jadi di sebelah kelas aku ini tuh ada kamar mandi. Di situ tuh rame karena ada 4 kelas yang olahraga kan. Dan akhirnya aku sama 3 teman aku tadi inisiatif ke kamar mandi belakang itu tadi. Balik ke sana.
waktu di tengah jalan itu kamar mandi yang ujung yang atas itu tuh kayak bunyi tek 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 sekali bunyi, terus di tengah perjalanan lagi bunyi lagi. Aku bilang ini pasti ada apa-apa karena kita rame tadi. Terus bilang aku nggak suka kalau yang kayak gini dah. Akhirnya aku kan bilang karena ini mungkin suara debu dari atas gitu, jadi kena seng-sengnya itu loh, kan biasa bunyi kan ya. Udah terus akhirnya kan bilang udah tetap masuk aja, dah aku yang buka duluan. Akhirnya di depan pintu itu tuh posisinya Hafifah, Pinkan, terus aku sama Titis tuh di sela-selanya gitu. Sebenarnya kan Pinkan itu kayak bilang 1, 2, 3 kita buka bareng. Pas dibuka itu, jadi dalam kamar mandi itu ada 4 kamar mandi hadap ke sana. Terus di depan salah satu kamar mandi itu ada kursi. Itu kita berempat tuh lihat ada cewek itu duduk pakai bajunya putih, terus sambilnya kayak miring gini, terus lihatnya kita berempat tuh sambil senyum miring gitu loh. Terus itu hilang. Nah nggak tahu kenapa kita berempat tuh tetap ganti di situ, tapi kita tuh nggak ada yang bicara, itu cuma tatap-tatapan aja. Oh bicara tuh rasanya susah gitu, tapi tetap ganti tetap. Akhirnya keluar baru bisa bicara di situ. Rasanya tuh kayak kejadian yang di dalam itu tadi tuh kayak nggak kerasa apa juga, kayak hilang dari ingatan gitu. Nah terus kan karena masih riwah sama bawaan tadi kan, jadi aku taruh rok aku tuh kayak di sengnya itu tuh kayak disangga sama barang-barangnya gudang, jadi masih ada celahnya kan di sana. Waktu aku ambil kan sengnya mungkin segini tuh ya, dia misalnya ada dalamnya gitu, ada anak kecil gitu. Dia aduk ke atas, ada aku senyum, pucet gitu. Dia pakai celana doang sekali. Terus akhirnya aku nggak bilang karena aku takut teman-teman aku pada takut kan. Udah balik ke kelas. Pas balik ke kelas itu kita langsung olahraga, itu pemanasan karena mau lari keluar tes gitu. Nah di situ tuh Hafifah udah kayak ketawa-ketawa sendiri, terus kayak menyendiri, punya sendiri gitu. Terus akhirnya ya waktu itu kita berempat juga nggak mikir apa-apa gitu. Akhirnya tetap aja lari. Setelah balik kan dia mau ganti baju tadi kan, ada pelajaran bahasa Inggris. Karena ya sama aja rame, kita balik ke sana. Terus bukan bilang gini, ini mesti ada yang nggak beres sama kita berempat. Terus di depan sana Intan tuh nggak tahu kenapa, terus dia bilang gini, jangan ganggu kami. Udah habis itu aku juga nggak berani kan ya, namanya juga mungkin penunggunya marah. Udah akhirnya waktu itu Titis itu tiba-tiba tangannya gini pas Pinkan bilang gitu. Terus dia kayak menuju ke lapangan rumput. Nah di sana itu ada pohon gede. Karena Titis anak SH, jadi dia di sana tuh bisa berapa lama, 5 menitan gitu, kayak nggak kekontrol gitu. Terus karena Hafifah yang udah kayak gitu tadi, cuma duduk di sungai, dekat sungai kan ada kursi, duduk di situ ketawa-ketawa, nggak tahu ngobrol sama siapa. Waktu itu cuman aku sama Pinkan aja yang nangis Titis. Akhirnya nggak selang lama Titis itu sadar. Akhirnya Hafifah tuh masih nggak bisa dikontrol biasa, akhirnya digotong ke kelas. Pas kelas aku bilang ke Titis, ini kayaknya dia nggak beres sama kita, ayo kita wudhu aja gitu. Aku wudhu, terus pas mau pakai sepatu itu udah rame di depan kelas. Ternyata ada kesurupan massal yang disebabin ya karena mungkin ulah kita berempat itu. Jadi waktu itu di musola itu banyak yang kesurupan dan ya si paling troublemaker. Banyak kan cewek. Terus akhirnya waktu itu yang kena teman-teman aku tuh cuma Hafifah aja. Kayaknya nggak lama ternyata Pinkan juga ikutan. Akhirnya aku sama Titis tuh pulang. Aku di rumah kan juga nggak cerita sama ibu aku ya, karena takut gitu. Terus akhirnya malingnya tuh tidur, entah itu iya ke bawah atau apa tuh mimpi. Jadi kayak berdiri di depan sekolahku tadi kan. Suasananya tuh beda, dia jadi tinggi, ada pilar-pilarnya tuh warnanya keren ya kalau nggak salah. Di situ tuh cuma diem, tapi aku
tahu kayak kejadian-kejadian di situ. Jadi ada anak kecil yang aku ceritain tadi kan ya, itu kayaknya aku kepisah sama ibunya, terus dia kayak dikerjakan di sana tapi dia nggak dikasih makan, kayaknya meninggalnya karena itu. Terus si cewek tadi yang di kamar mandi itu tuh dia kayak cinta sama tentaranya Indonesia gitu ya, terus nggak direstuin sama ayahnya, dia bunuh diri di kamar mandi tadi. Terus ya kan aku nggak cerita kan ya sama teman-teman karena takut apa, dikira cuman hayalan gitu loh. Terus besoknya ternyata Titis tuh di sekolah tuh bawa kayak gambaran gitu. Jadi gambaran itu tuh logo yang ada di sekolah yang aku lihat waktu mimpi gitu. Ini kan sama apa, nyambung gitu loh. Akhirnya waktu itu setelah 5 hari tuh ada ustadz yang nyamperin kita berempat tes panggil karena kan kita yang nyebarin itu kan ya. Terus ustadz bilang, jadi cewek itu tuh marah karena kamu buat rusuh di situ. Dan setelah itu masuk kan 5 hari kan ya, nggak masuk 5 hari itu ternyata yang masuk ke dia tuh nggak cuma 1, jadi sampai 5 yang masuk. Terus setelah itu akhirnya di sekolah itu ada Jumat bersih gitu kan ya. Jadi sampai saat ini tuh ada Jumat bersih gara-gara itu kejadian itu. Ya, jadi sekian.